Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sain Nurhati Syabani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0479555058. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 yaitu praktikum basis data. Di sini untuk praktikumnya ada dua. Yang nomor pertama adalah praktikum transaksi, yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi. Nanti di sini akan saya akan mencontohkan atau melakukan yang pertama yaitu commit, lalu rollback, yang ketiga checkpoint atau save point, dan trigger. Baik, kita buka PHP adminnya dulu, langsung aja kita buka localhost. Ya, ini saya dari tugas 2 yang kemarin, jadi nggak perlu bikin lagi. Sini kita langsung saja di rumah sakit. Kita akan routing, lalu check new routine. Di sini kita drop aja. Kita tulis di sini transaksi 1. Lalu kita tambahkan parameter. Kita mulai dengan begin. Lalu kita masukkan start transaction. Kita masukkan insert info pasien. Di sini saya sudah copy paste ya biar cepat. Lalu di sini ada value, kita masukkan data, misalnya di sini saya sudah punya 5 data. Kita akan tulis data ke-6. Misal namanya adalah Sinta. Lalu dia jenis kelamin kita 2, perempuan nih. Lalu alamatnya di Depok. Oke. Lalu di sini saya akan membuat tanpa komit dan dengan komit. Perbedaannya adalah kalau misalnya tanpa komit, nanti dia nggak akan muncul di tabelnya. Ya, kita coba select from pasien, lalu kita tanpa komit, kita langsung end. Ya, lalu ya di sini sudah ada, kita eksekusi. Nah, di sini ada Sinta, tapi ketika kita melihat di tabel dia nggak ada, tetap Susanto aja yang dengan ID pasiennya 5. Nah, kita balik lagi rumah sakit, rutin lagi. Ini yang tanpa komit. Coba kita tambahkan komit sekarang, kita ubah, kita tambahkan komit di sini. Kita tambahkan komit ini, kita execute. Di sini ada Sinta dan di sini juga ada Sinta. Ya, jadi kalau misalnya untuk commit itu dia add, artinya dia akan menambahkan data ke dalam table. Tapi kalau misal tanpa commit, dia bakalan tetap tambah tapi di tabelnya itu nggak ada. Yaitu commit dan tidak commit. Lalu kita akan create lagi. Kita tulis transaksi 2. Transaksi 2. Ini juga sama, kita hapus. Kita ingin melakukan yang namanya rollback. Ya, kita akan melakukan rollback. Kita akan menambahkan parameternya. Baik, kita bikin juga sama. Lalu transaction, di sini ada insert into pasien juga sama. Nah, karena rollback ini adalah perintah menggugurkan perintah yang sebelumnya, jadi kita harus pakai save point juga ya, biar kita tuh bisa membandingkan
kira-kira rollback sama save point itu gunanya apa. Jadi kita akan memakai dua-duanya di transaksi 2 ini, kita akan menggunakan dua-duanya. Di sini kita coba udah kita insert, udah kita value, kita tambahin ID pasiennya yang ke-7 misalnya. ID pasien kita tambahin yang ke-7, namanya misalnya Tika. Ya. Namanya Tika. Jenis kelaminnya dia perempuan, berarti 2. Nah, lalu kita tulis alamatnya misalnya Jalan Bojong Sari. Jalan Bojong Sari. Oke. Nah, di sini kita tulis sebenarnya udah, di sini udah. Kita tulis save point. Ya, kita tulis save point. Save point, point 1. Point 1, lalu kita insert lagi. Itu pasien lagi. Ya, ini juga sama, ID pasien, nama pasien, ya value. Ya, kita value. Kita coba nomor 7 berarti 8. Coba nomor 8. Namanya misalnya Agung. Ya, Agung. Dia laki-laki berarti 1. Misalnya di Jalan Kampung Sawah. Jalan Kampung Sawah. Oke. Jalan Kampung Sawah. Nah, di sini kita tulis rollback. Ya, rollback to save point. Save point 1 tadi yang di atas. Di sini kita insert lagi, misal insert into lagi. Ini untuk kaca perbandingan aja sih sebenarnya. Pasien ini juga sama. Ya, itu sama. Kita values, kita tulis ya ID-nya ke-9, misalnya namanya Sobri, namanya misalnya Sandy. Ya, Sandy dia laki-laki, misalnya Jati Jajar. Oke. Lalu setelah itu kita ke commit. Ya, kita commit nih, biar kita commit, kita select from pasien, select from pasien, lalu kita add. Nanti ketika dikirim atau di go untuk yang tengah ini, ya dia akan nggak ada, dia nggak bakalan ada nih. Yang ada paling ada si Tika sama si Sandy doang, karena dia di rollback ya, dia digugurkan nih. Kita coba dulu, kita eksekusi yang kedua. Nah, Tika sama Sandy doang kan, jadi si Agung itu nggak ada ya. Di pasien kita lihat, nah, ini juga sama Tika sama Sandy doang yang ada, si Agung nggak ada karena dia di rollback ya, itu perintah rollback. Nah, save point itu ya itu untuk menyimpan atau mempertahankan biar si data itu
masuk ke table. Ya, untuk masuk ke table. Lalu yang terakhir kita ada trigger. Nah, untuk trigger kita harus meng-create. Di sini ada tabel tambahan. Ya, untuk trigger trigger itu kita ada tabel tambahan untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi kita harus menambahin dulu nih tabel obat dan tabel transaksi obat. Bisa lewat atribut yang ini, bisa lewat SQL. Kita coba ke rumah sakit, berarti kita buatnya table. Kita buat tabel dulu obat 5 ID obat, kode obat, dan stok. Panjangannya kode obat 5, nama obat 30, harganya 10, stoknya 5. ID obat in, kode obat varchar, nama obat juga varchar, harganya in dan stoknya in. Oke. Untuk primary key ada di kode obat. Kode obat di sini kita map buat primary key. Oke. Sudah, kita simpan. Baik, obat sudah. Lalu kita tambahkan lagi create table transaksi obat. Transaksi obat di sini tabelnya ada 1 2 3 4 5 juga. Ada 5 tabel. Pertama ada ID transaksi, ada ID pasien, di sini ada ID obat, ini jumlah, terakhir total harga. Ini in, tipenya in, semuanya in ya. Ini tipenya in semua. Lalu di sini ID transaksi dia primary key, panjangnya 5, ID pasien panjangnya 3, ID obat panjangnya 3 juga, jumlahnya ada 10, total harga ada 10. Untuk primary key ada di ID transaksi kita primary key sudah, lalu kita simpan. Oke, baik, ini sudah semua. Lalu silakan masukkan SQL pada sudah, kita akan klik menu designer. Nah, ini agak berantakan ya. Oke, di sini kita tulis create relationship. Di sini ada ID obat, ID obat dan ID transaksi.
coba lagi. Nah, setelah itu kita isi dulu. Untuk obatnya kita isi atau tambahkan ID obat, misalnya kita akan menulis 001 ya. Kodenya A001. Nama obat misalnya amoxicillin, 10.000, stoknya ada 15. Ada yang galak. Tadi ada yang galak. Ini kita ubah dulu indeksnya ya. Semua, lalu kita header. Sudah, kita coba ke transaksi obat. Ke obat dulu. Kita tambahkan misal ID-nya ini amoxicillin 10.000. Kita coba. Nah, ini sudah ada. Kita lihat struktur obat. Nah, di sini udah ada ya amoxicillin. Lalu kita tambahkan lagi misal 002. Di sini A002. Obatnya misalnya paracetamol. Harganya misal 5.000. Stok ada 20. Kirim ya, ini juga sudah. Lalu kita tambahkan lagi satu lagi misalnya 003. Kita tambahkan misal misalnya Panadol harganya 7.000. 10. Oke, setelah selesai semuanya kita akan mencoba transaksi. Ya, kita akan mencoba transaksi penjualan. Kita buat trigger dulu. Di sini transaksi. Di sini kita tulis dulu. Kita tulis sesuai dengan perintah yang ada di buku, yang ada di panduan.
kita ke transaksi obat, kita insert. Kita coba ID transaksinya 1 ya, ID pasien misal ID obatnya kita akan membeli paracetamol, jumlahnya kita akan beli 5, total harganya 5.000. Kirim. Oke, coba kita cek obat. Nah, dia berkurang ya dari 20 tadi menjadi 15. Ketika stok sudah berkurang seperti ini, kita udah berkurang ya, tadi awalnya 20 karena dibeli jadi sisa 15. Nah, ini maka transaksi obat ini sudah berhasil. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.